Halo semuanya, perkenalkan, kami kelompok 3 kali ini akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Profil Pembuatan Obat Tradisional atau Kuning, Karo di daerah Brastagi, Sumatera Utara. Adapun anggota kelompoknya terdiri dari Destia Nabila Revi, Boy Ignatius Alexander Simamora, Sally Andini, Sherry Medina Putri Martin, dan Lucia Diana Putri. Adapun poin pembahasan kali ini yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir, kesimpulan. Baik, selanjutnya ada sejarah daerah Brastagi. Brastagi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Brastagi merupakan kecamatan terbesar kedua di daratan tinggi Karo setelah Kambejahe. Brastagi merupakan salah satu tujuan wisata yang populer di Sumatera Utara dan berbatasan dengan Simbolangit. Brastagi berjarak sekitar 66 km dari kota Medan. Brastagi diapit oleh dua gunung berapi yang masih aktif, yaitu Gunung Simbaya dan Gunung Sinabung. Di dekat Gunung Simbaya terdapat pemandian mata air panas. Brastagi sendiri berada di ketinggian lebih dari 1.300 meter di atas permukaan laut, sehingga menjadikan kota ini menjadi salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia. Aktivitas ekonomi di Brastagi terpusat pada produksi sayuran, buah-buahan, dan pariwisata. Brastagi merupakan salah satu penghasil sayuran dan buah-buahan terbesar di Sumatera Utara. Bahkan sudah diekspor ke Singapura dan Malaysia. Etnis yang dominan di daerah ini adalah suku Karo dan berkomunikasi dengan bahasa Karo dialek gunung. Tidak hanya itu, daerah ini memiliki obat tradisional yang berasal dari alamnya untuk beberapa pengobatan. Pendahuluan. Bagian dari tanaman obat yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan alam pembuatan obat-obatan tradisional adalah akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Obat-obatan tradisional masih tetap dimiliki dan diyakini oleh masyarakat Karo sampai saat ini. Antara lain, kuning atau parem panas, tawar bentar atau parem dingin, minak alun atau minyak kusuk, sembur, dan okup atau mandi uap. Salah satu di antara obat tradisional tersebut ingin dikaji secara mendalam. Adapun yang ingin menjadi fokus penelitian ini adalah kuning atau parem. Kuning adalah obat tradisional Karo yang terbuat dari campuran antara tepung dan ramuan berkhasiat sebagai obat. Tepung yang biasa digunakan adalah tepung beras karena masyarakat Karo memiliki keyakinan bahwa beras adalah sebagai simbol agar tetap sehat dan mudah rezeki. Ramuan yang berkhasiat sebagai obat adalah bahan atau campuran dari tanaman seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan lemak hewan, juga air. Pentingnya ramuan obat-obatan tradisional bagi masyarakat Karo dapat dilihat dari penggunaan obat tradisional tersebut dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Penggunaan kuning atau parem oleh masyarakat Karo hanya didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan atau referensi dari keluarga mereka yang terjadi secara turun-temurun dari nenek moyang atau orang tua mereka. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu ada metode dan waktu penelitian. Yang pertama metode. Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu menggunakan deskriptif dan eksploratif dengan teknik wawancara terstruktur atau struktural interview dan semi terstruktur atau semi struktural interview disertai dengan PEA, yaitu merupakan kegiatan yang menggunakan metode partisipatif. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2019 sampai September 2019 di Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kemudian waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2019 sampai September 2019 di Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Selanjutnya pembahasan tentang jenis-jenis tumbuhan dan zat berkhasiat yang dimanfaatkan sebagai kuning. Yang pertama ada temu kunci. Temu kunci berperawakan herba rendah, merayap di dalam tanah yang memiliki bau khas aromatik. Rasa agak pahit, menimbulkan rasa agak tebal. Bagian tumbuhan yang digunakan pada tumbuhan temu kunci adalah rimpangnya, dan manfaat dari tumbuhan temu kunci adalah anti diare, obat masuk angin, mengatasi panas dalam,
melancarkan buang air kecil, mengobati gatal-gatal, mencegah penyakit tumor dan kanker, menurunkan kolesterol dalam darah, meningkatkan nafsu makan, dan sebagai antioksidan. Yang kedua ada kencur. Kencur merupakan tanaman obat yang jenisnya termasuk dalam suku temu-temuan. Tumbuhan kencur ini juga tanaman berjenis temu kecil yang biasanya tumbuh subur di daerah pegunungan dengan tanah gembur dan cukup air yang memiliki bau khas aromatik. Rasa pedas, hangat, agak pahit. Bagian yang digunakan pada tumbuhan kencur adalah akar rimpang, dan manfaat dari tumbuhan kencur ini adalah mengurangi pegal-pegal, menyegarkan tubuh, dan meningkatkan stamina expectorantia, diaphoretica, carminativa, stimulansia, dan roboransia. Yang ketiga ada jahe. Jahe adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan obat. Rimpangnya berbentuk jemari yang menggembung di ruas-ruas tengah yang memiliki bau aromatik dan rasa yang pedas. Bagian yang digunakan pada tumbuhan jahe adalah rimpangnya. Dan manfaat dari tumbuhan jahe ini adalah mengatasi masalah pencernaan, mengurangi mual, membantu proses detoksifikasi, dan mencegah penyakit kulit, carminativa, stimulansia, dan diaphoretica. Kesimpulan, masih banyak masyarakat Karo di Kecamatan Brastagi yang menggunakan kuning melas atau parang panas dan kuning berdeh atau parang dingin. Pembuat kuning memperoleh tumbuhan yang digunakan dari tanaman liar. Ramuan kuning atau parang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan tidak bercampur dengan zat kimia. Dan masih banyak tanaman yang digunakan yang tidak diketahui dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Latin. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami kelompok 3 memohon maaf sebesar-besarnya jika masih terdapat banyak kekurangan dalam presentasi kami kali ini. Kami kelompok 3 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian teman-teman dan sampai jumpa.